Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Tepuk semangat. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Hari ini akan dipimpin oleh Kak Lano. Silakan Kak Lano, pimpin doanya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kak Lano yang telah memimpin doa. Semoga doa kita hari ini dijaga oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma Amin. Untuk pembiasaan literasi religius, hari ini kita akan membaca surat Al-Ma'un. Nanti kita awali dengan membaca ta'awud, basmalah, dan diakhiri dengan tasbih. Mari bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yaduqqul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Anak-anak yang soleh-solehah, hari ini adakah temanmu yang tidak masuk? Ada. Farel belum sembuh. Oh iya. Farel masih sakit. Kita doakan semoga Farel cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama kalian. Nah, anak-anak yang soleh-solehah, karena kita hari ini diberikan kesehatan oleh Allah, ya, anak-anak sehat harus bersyukur. Kita syukuri dengan cara apa? Lebih rajin belajar, lebih semangat lagi belajar, dan lebih giat lagi untuk belajar. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar mengenai apa? Hidup lapang dengan berbagi. Cakupan materinya apa? Yaitu zakat, pengertian, hukum, pembagian zakat, serta penghitungan zakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sudah pernah mendengar kata zakat? Sudah pernah melaksanakan zakat? Sudah. Tujuan pembelajaran
dapat menjelaskan pengertian zakat, hukum zakat, pembagian zakat, serta penghitungan zakat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba guru mau bertanya pada anak-anak yang sorry-sorry. Ketika bulan Ramadan, bagaimana perasaannya? Siapa yang bisa? Bagaimana perasaannya? Coba bahasa. Kalau pas Ramadan saja, senang apa tidak? Senang. Yang lain anak laki-laki senang tambah tadi? Senang. Sekarang, kalau menjelang hari raya Idul Fitri, senang apa sangat senang? Karena mau merayakan hari raya Idul Fitri, sudah mempersiapkan beli baju baru, makanan yang banyak untuk persiapan saudara-saudara kita yang akan datang. Rumahnya dibersihkan untuk menyambut tamu, dihias, ya kan? Sekarang coba kamu perhatikan, kalau ada fakir miskin mau menyambut hari raya, kira-kira perasaannya senang apa sedih? Fakir miskin sedih. Kenapa kok sedih? Karena mereka tidak punya, mungkin tidak punya makanan. Kamu merasa senang, bahkan sangat senang. Kenapa? Karena kita berkecukupan, punya makanan, punya uang, bisa membeli pakaian. Tapi kalau fakir miskin, mereka tentu sangat bersedih karena tidak punya apa-apa, tidak punya pakaian yang baru, makanan pun masih mikir besok makan apa ya. Karena itu, bagaimana untuk membahagiakan orang-orang fakir miskin ini? Dengan cara apa? Siapa yang tahu? Ini tadi bagi apa? Membayar zakat, pinter bahasa, yaitu dengan cara membayar zakat. Coba sekarang anak-anak perhatikan gambar ini. Coba diamati gambarnya. Kira-kira ada gambar apa? Di situ ada panitia zakat. Di situ ada seorang bapak. Kira-kira apa? Siapa yang bisa menceritakan gambar ini? Pernah mengalami apa tidak? Bahasa? Coba. Saya zakat di masjid diterima panitia zakat. Pernah zakat di masjid? Siapa yang menerima? Panitia zakat. Pas kapan itu? Mau Idul Fitri kah? Iya, mau Idul Fitri. Ada yang punya pengalaman lain zakat di mana? Kak Lano mungkin pernah zakat di mana? Di TPQ pernah? Pernah. Ada yang lain lagi? Mungkin Arza zakatnya di mana? Di pondok atau musola. Kira kita bisa zakat di masjid, di musola, atau misalnya di tempat kita sekolah di TPQ, itu diperbolehkan. Kalau ini ada panitia zakat dari para muzaki yang memberikan zakat, nanti akan disalurkan oleh panitia zakat kepada mustahik. Ini adalah salah satu mustahik zakat, yaitu penerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Nah itu. Kemudian Bu Guru mau menanyakan, zakat itu rukun Islam yang keberapa? Masih ingat apa tidak? Pelajaran dulu di kelas rendah. Zakat itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Coba. Satu apa? Syahadah. Dua, sholat. Tiga, zakat. Empat, puasa. Lima, haji bagi yang mampu. Berarti zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Nah, untuk lebih semangatnya, mari kita bersama-sama tepuk semangat dulu. Biar hari ini anak-anak bersemangat.
Kemudian Bu Guru ingin menyampaikan sebagai referensi kalian untuk melaksanakan tugas berkelompok. Nanti anak-anak dalam tugas berkelompok ada beberapa soal yang harus dijawab. Nah, Bu Guru ingin menyampaikan beberapa materi. Anak-anak bisa mencari referensi yang lain nanti di rumah. Jangan hanya memakai HP untuk bermain, ya. Gunakan untuk belajar, berliterasi, membaca materi yang belum Bu Guru sampaikan atau materinya masih sedikit, nanti anak-anak bisa mencarinya di internet, ya. Di HP anak-anak di rumah sambil bermain, sambil belajar, sambil banyak mencari ilmu pengetahuan yang lain. Nah, sekarang Bu Guru ingin menyampaikan di sini ada pengertian zakat. Pengertian zakat ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa, zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Coba diulang. Tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Secara istilah, zakat adalah harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Itu adalah pengertian zakat. Kemudian yang kedua adalah kita akan belajar mengenai hukum zakat. Bagaimana hukum zakat? Hukum zakat yaitu wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Karena di dalam zakat itu ada mengandung dua. Yang pertama adalah kita beribadah kepada Allah, dapat pahala. Kemudian yang kedua adalah kepedulian sosial terhadap sesama kita, punya tetangga yang kurang beruntung seperti kita, ada fakir miskin, kita bantu dengan memberikan zakat. Ya kan, yang kita berikan akan meringankan beban dan penderitaan mereka, ya. Kemudian untuk jenis-jenis zakat ada zakat mal dan zakat fitrah. Yang zakat mal kita bahas lain waktu. Sekarang hari ini kita bahasnya tentang zakat fitrah, yaitu apa? Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk persucian diri. Berupa apa? Makanan pokok. Kalau makanan pokokmu apa? Nasi. Berarti zakatmu apa? Beras. Kalau misalnya makanan pokoknya roti, berarti zakatnya apa? Gandum. Ya, pintar sekali. Itu masing-masing daerah. Kalau daerahnya memang makanan pokoknya beras, berarti kita zakat fitrahnya adalah beras, gitu, ya. Untuk perhitungan zakat, sekilas saja untuk zakat mal itu 2,5% dari harta yang mencapai nisab dan telah melewati 1 tahun. Sedangkan untuk zakat fitrah yaitu 1 sok. Boleh dihitung pakai liter atau pakai kilogram. Kalau liter berarti 3,5 liter. Kalau kita timbangnya pakai kilogram berarti 2,5 kilogram. Nah, terserah anak-anak mau nimbangnya pakai liter, belinya di pasar pakai liter atau pakai kilogram. Nanti tinggal disesuaikan seperti itu, ya. Berupa beras atau makanan pokok bagi setiap jiwa. Kalau di rumahmu ada 4 orang misalnya, berarti 2,5 kilogram kali 4, berarti 1 orangnya adalah 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Di sini Bu Guru punya contohnya, menghitung zakat fitrah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Ada yang relawan untuk membacakannya? Siapa? Mbak Azhar atau Mbak Putri? Silakan. Ya, Mbak Azhar saja. Ya, silakan
Kemudian kalau sudah dihitung, ditempelkan sesuai dengan posisinya masing-masing. Kalau untuk anak perempuan kilogram, oke? Silakan ditulis. Dia akan ditempelkan. Sudah, yang dikerjakan kurang satu. Siapa yang belum dapat? Sudah semua. Silakan untuk anak putri berarti mengalihkan zakat fitrah dari keluarganya Pak Abdullah yang harus dibayarkan itu berapa kilo di sini nanti. Kemudian yang anak putra mengalihkan dengan liter jumlah zakat fitrah yang harus dibayarkan oleh Pak Abdullah bagi keluarganya. Silakan ditulis di stikernya, kemudian maju ditaruh di tempat yang telah disediakan yang ada di papan tulis. Ayo silakan. Namanya Tidak usah, langsung saja jawabannya. Ditulis di sini. Oke, ditulis di sini berapa jumlahnya tadi. Abdullah ada berapa tadi? Pak Abdullah, istrinya, anak laki-laki dan anak perempuan. Jumlahnya ada berapa? 4. Berarti 4 dikalikan dengan berapa? Kalau yang kilogram berarti 2,5 kilogram. Yang liter dikalikan 3,5 liter. Coba ayo dihitung. Ya Kak, di sini Kak, dituliskan di sini. Untuk anak laki-laki yang liter saja, untuk anak perempuan yang kilogram. Ayo kita kalikan bersama, kamu laki-laki atau perempuan, berarti 3,5 liter, jangan 2,5. Ya. Kalau yang sudah boleh maju ditempatkan sesuai dengan tempatnya sendiri. Kalau yang putri berarti di kilogram sini. Ya, boleh dibawa sini. Ayo dituliskan. Ya, silakan. Yang sudah siap langsung maju deh, ditaruh di papan tulis. Ayo untuk anak putra sudah selesai atau belum? Menghitungnya. Ayo silakan hasilnya anak putra ditempel di sini. Kumpulkan saja. Berapa
Yang pertama kelompok anak putri, anak putra dibagi menjadi 2 kelompok. Berarti 3-3 ya, sesuai dengan urutannya. Mari silakan anak-anak untuk berkelompok, disiapkan peralatannya, pensilnya. Kemarin disuruh guru pakai gunting ya, membawa gunting ya, membuat sticky pop up. Tidak bawa. Ini Bu Guru punya dia, nanti bisa. Udah bawa. Iya. Diubah itu ya mejanya menjadi berkelompok. Ayo kita sesuaikan mejanya. Ini kan tinggal dibalik ke sana. Nah, itu aja. Kamu ada ke meja tak apa-apa. Yang untuk ini di mana letaknya? Di sini saja, deh. Soalnya itu sempit. Sini aja tak apa-apa. Kursinya saja yang dibawa. Ayo Pak anak putri, di mana mau penempatan? bagikan untuk satu kelompok ya. Iya, biar semuanya itu bekerja sama. Nanti akan guru nilai untuk kerjasamanya seperti apa. Kemudian ada yang mengerjakan tugas ini yang tertulis di sini juga. Ya, digunting kasar dulu, nanti biar temannya itu semuanya biar itu menggunting. Berarti kamu gunting sini dulu biar semuanya kamu itu menggunting. Ya, oke. Lagi aja Pak. Udah bagus. Sudah dipinjam tanganmu. Enggak, yang sampel jangan digunting ya. Yang saat ini untuk sampelnya jangan digunting. Yang kamu gunting adalah gambar-gambarnya saja. Ada yang mengerjakan penghitungan jangka putranya ya. Satu orang mengerjakan ini dari tiap kelompok. Ini kamu kerjakan keluarganya Pak Mahmud, berapa yang harus dibayarkan keluarganya Pak Mahmud? Oleh-olehan di kertas ini. Keluarganya Pak Mahmud ada berapa? Ya, Tan. Ikut mana? Ya, ini kan kilogram, yang ini liter. Jadi kamu masuk orang ada di sini.
itu yang teman-temannya bisa memgunting. Ada yang mengerjakan ini ada perhitungan zakat fitrah dari keluarganya Pak Mahmud. Berapa yang harus dibayarkan Pak Mahmud itu? Nanti akan dipresentasikan ke depan. Ya, dijawab. Kilogram, liter, seperti tadi. Jauh ini Pak, ini Pak. Biar temannya yang kamu pakai orang-orang di kertas itu pakai keluarganya Pak Mahmud dan Pak Mahmud, istrinya, dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Keluarganya Pak Mahmud istrinya kan dua orang, tambah dua lagi, tambah satu lagi, 5. Ini berapa? 5 dikalikan kalau kilogram 2,5 kali 5. Ini berarti kamu tulis 5 kali tulis 5 terus ini 5 lagi. Kalau liter tadi berapa? 3,5 liter. 3,5 liter. Ya? Ya, tak sesuai dengan gambarnya. Disesuaikan dengan bentuk gambarnya. Berapa? Iya, dibentuk seperti gambarnya. Dibentuk sesuai dengan gambarnya. Itu guntingnya cuma 1. Ini ada yang mengerjakan, kasih tantangannya biar untuk menggunting. Kamu mengerjakannya. Ini tulis keluarganya Pak Mahmud dari mana? Ini kali 5 kali 2,5. Iya, gunting kotak itu, kotak. Dipotong semua.
kelompok. Untuk itu kelompok yang lain mohon disimak ya. Ayo silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Perkenalkan diri dulu ya. Ayo sekarang diperkenalkan dirinya dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil karya kami. Anggota kelompoknya Mbak bisa dibacakan. Pertama Azhar, kedua Mita, ketiga Putri, keempat Aisyah, kelima Naila. Ya, dibuka hasil kerjanya. Pak Mahmud mempunyai istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkan Pak Mahmud? Jawabannya berapa Mbak? Itu dibaca. Jawabanmu ada berapa hasilnya? Ini yang bawah. 5 anggota keluarga. Dibaca saja. 5 Anggota keluarga dikali 2,5. 2,5 apa? Kilogram. Berarti hasilnya berapa? 12 berapa? Itu di tulisanmu saja kamu lihat. 12,5 kilogram. Itu untuk yang kilogram. Coba kamu baca juga yang liternya. 5 kali 3,5. Hasilnya 17,5. Berarti yang pertama untuk kilogramnya hasilnya berapa tadi? 12,5 kilogram. Kemudian yang kedua adalah 17,5 kilogram. Coba kelompok yang lain, ini untuk kelompok 1 mempresentasikan bahwa keluarganya Pak Mahmud tadi ada Pak Mahmud, istrinya, 2 anak laki-lakinya dan 2 anak perempuannya. Berarti anggota keluarganya ada berapa? 5. Ini dari kelompok 1 yang pertama jawabannya adalah 17,5 kilogram. Betul apa salah? Betul. Yang kedua untuk liternya adalah berapa Mbak jawabanmu? 17,5 liter. Betul apa salah? Betul. Kelompok 2 menjawab betul apa salah? Betul. Kelompok 3? Betul. Berarti apa yang dikerjakan temanmu saat berkelompok tadi sudah betul. Terima kasih untuk kelompok 1. Nanti boleh kembali ke tempat duduknya. Salam dulu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok. Alhamdulillah anak-anak hari ini anak-anak sudah bekerja kelompok dengan baik. Guru perhatikan tadi kerjasamanya sangat bagus. Sekarang kita akan membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, yaitu bahwasanya penghitungan zakat fitrah itu untuk 1 orang ada berapa tadi? 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Kita boleh memilih yang kilogram atau memilih yang liter. Untuk pemahaman yang lebih banyak lagi, literasi yang lebih banyak lagi, anak-anak bisa untuk mencarinya di media yang lain, mungkin lewat internet, majalah, atau buku-buku yang lain. Untuk itu, Bu Guru ingin memberikan tugas individu yang nanti akan anak-anak kerjakan sebagai bahan evaluasi. Anak-anak bisa mengerjakan tugas ini.
Ya, silakan dikerjakan tugasnya. Mulai dikerjakan. Silakan dikerjakan tugasnya untuk evaluasi. Ya. Ya. Kerjakan soal-soalnya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Terima kasih. Silakan dikumpulkan ke meja guru. Semuanya sudah dikumpulkan? Sudah. Kalau sudah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Untuk Kak Lano bisa dipimpin doanya seperti tadi. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Jangan lupa belajar di rumah dan jangan lupa untuk tetap melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Semoga anak menjadi anak yang soleh-solehah.